Nah, ini kita nanti mau perjalanan menuju project yang di Semarang. Sudah mulai tahapan mau masuk finishing dan setting untuk filtrasi, teman-teman. Jadi kita akan berusaha update progres dan stepnya supaya teman-teman ini nanti juga bisa ngerti. Jadi sebetulnya urutan dan step-step untuk di sebuah project kolam pun itu sangat penting sekali, karena untuk mengingat nanti running finalnya itu benar-benar kondisi sudah siap, sudah bagus semua secara filtrasi, spek kolam dan lain-lain. Jadi worker kita si Nova, mana Nova? Halo. Sampai penuh mobilnya. Ini media mekanik Jetmet ya, salah satu media mekanik yang menjadi standarnya Blast, dan secara kualitasnya ini yang seperti ini. Jadi jangan yang mudah hancur, tapi nanti pasti akan banyak keseruan dan edukasi selanjutnya. Ikuti kami terus, saksikan terus. Yang pasti nanti saat sudah di lokasi project di Semarang, kita akan lanjut ya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di lokasi project di Semarang yang kolam koinya natural, kolam renangnya minimalis. Tapi memang ini pekerjaan kolam koinya dulu, kemungkinan kolam renangnya kita start kerja bulan depan. Ya, jadi selisih sebulanan. Nah, ini kemarin kita sebelumnya juga udah bahas pemilihan untuk bahan batu alamnya. Kita harus selektif juga antara bentuk batunya, besar kecilnya, konturnya, kemudian ada yang kotak, ada yang agak memanjang, ada yang agak tinggi. Itu intinya komposisinya mesti random, teman-teman. Jadi jangan sampai batu nanti yang kita planting atau kita setting untuk estetik natural alam, batu alamnya itu ukurannya sama, bentuknya sama, tipenya sama, itu pasti akan kaku sekali seperti itu. Ini kayaknya sih masih kurang sih, tapi awal kita drop segini dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke lokasi projectnya ya. Ini ada Mas Aan juga ya. Oke. Nah, ini tahapan sudah kurang lebih 60% ya teman-teman ya. Jadi konstruksi utama untuk kolam yang warna dasarnya cat hitam itu udah beres. Di sana ada pemipaan bottom drain, ada pemipaan arus, ada pemipaan skimmer, ada pemipaan output untuk waterfall. Kemudian ada juga pemipaan untuk BD stoppernya. Ya, kemudian yang warna biru itu adalah konstruksi untuk filtrasinya, teman-teman. Dimulai dari C1-nya sebelah sini. Ya, ini pemipaannya untuk backwash-nya itu bukan usahakan sih, wajib ya. Per chamber itu adalah direct satu per satu. Jadi jangan nanti backwash-nya itu setiap chamber itu di paralel, itu pasti nggak maksimal. Jadi ya satu chamber direct, satu backwash. BD stopper ini untuk menyetop aliran utama BD menuju ke filter. Ini biasanya kita gunakan saat kita backwash besar ya, udah kita sering bahas juga. Nah, chamber satu ini nanti diisi mekanik sikat brush. Untuk dudukannya sikat brushnya nanti pakai stainless, juga udah kita siapkan railnya. Kemudian yang kedua ini mekanik Jetmet. Ketiga ini biologis, BioCube plus BioCube. Yang keempat sama biologis, BioStone plus BioCube. Yang kelima ini pompa, air bersih, UV. Nah, yang keenam ini chamber collecting atau untuk maintainnya, yang tentu saja seperti biasa kita settingkan yang isi maintain dan gampang sekali perawatannya. Nah, teman-teman, double wall sendiri pun ini juga ada perhitungannya ya. Saya sebetulnya juga udah pernah bahas, tapi saya ulang sedikit. Intinya double wall itu ada dua. Double wall itu ada dua. Yang ini kita cetak di dalam konstruksi, yang kecil-kecilnya ini kita cetak di luar. Kita udah pernah bahas itu ya, supaya presisinya dapat, sistematisnya dapat, kerapiannya dapat. Nanti setelah ini juga pasti akan ada yang bahas pakai keramik, pakai ini, nggak ada salah benar. Intinya setiap kontraktor itu punya pakem standarnya masing-masing. Tapi standarnya Blast seperti ini. Nah, jarak antara double wall yang dicetak di dalam dan dicetak di luar ini, itu space-nya itu kurang lebih 10 cm. Ya, jarak per double wall-nya. Kemiringannya turun, ini dari setiap double wall dari chamber 1, 2, 3, dan 4 itu turun 5 cm. Supaya nanti flow airnya juga dapat. Yang kita kejar untuk kolam ini kurang lebih nanti 1 jam ini sirkulasi hampir 2 kali. Jadi sudah sangat cukup sekali. Nah, kemudian saat ini kita akan mulai menyiapkan. Jadi ini pas mumpung masih kelihatan berantakan semua nih. Jadi semua pengaturan untuk estetika, kabel-kabel, untuk lampu, untuk kemudian kabel power,
kemudian nanti untuk kabel equipment pompa, UV, aerator dan lain-lain itu sudah kita siapkan sebelum finishing. Jadi nanti kabel-kabel semua ini akan tertutup rapi, tidak kelihatan dan tidak ada kabel satupun. Nah, kabel yang di atas itu, yang untuk kelistrikan rumah, itu juga nanti akan tertutup plafon dan ada gypsumnya. Jadi semuanya area ini nanti benar-benar bersih rapi, tidak ada yang kabel-kabel nongol sedikit pun, seperti itu. Nah, saya dengan Mas Aan, dengan tim setelah ini akan menentukan titik-titik untuk level batunya yang, jadi batu itu selalu ada settingan dua. Yang pertama settingan yang di luar air, yang kedua settingan yang sedikit kena air atau istilahnya batu floating. Ya, seperti itu. Yuk kita ambil spidol, Mas Aan. Saya perlu tahu dulu batas level airnya sama skimmernya seberapa dulu nih, kita tandain dulu. Mas izin ngevlog ya Mas ya. Nah, tandain dulu, jadi batas level airnya di sebelah mana, biar teman-teman ngerti bahwa penyetingan untuk finishing batunya atau batu alamnya itu juga harus menyesuaikan dengan ketinggian air. Jangan sampai mungkin teman-teman pernah lihat airnya sekian, batunya terlalu ngambang di atas sekali, itu juga kesannya nanti kaku, nggak bagus. Ya, oke, tandain sebelah mana. Ini level air final ya, segini. Nah, jadi kamu juga ambil tandain, ada batu yang kenanya ini di sini, di selang. Aku tolong di selang di sudut tengah sini biar gampang. Ini nih, tengah-tengah yang memanjangnya dulu nih. Tengah-tengah. Ini loh, tengah-tengah center ini loh. Nah, kira-kira seberapa ini? Di selang dulu. Itu sudah di situ ya, airnya ya, oke. Tarik di tengah-tengahnya sini. Oke, nah yang tengah diselang dulu. Jadi selang ini tujuannya untuk menyamakan, jadi supaya antara ukuran batas level air yang kita udah setting ini dengan batunya ini intinya bisa enak atau smooth lah, seperti itu. Oke. Rada tipis sama konstruksi berarti itu nanti naik lagi ya Mas dengan batunya ya? Itu naik, biar ada ini tatakan semua sebenarnya. Oke. Ini kan fondasi. Iya, nanti masih ada naik lagi untuk anu. Oke, nah sekarang yang tengah itu tolong nanti kasih besi slope untuk naruh batu kira-kira panjang 60 cm. Itu turun dari level air itu turun sekitar 10 cm. 10 cm, tandain dulu. Itu yang situ aku butuh tengah-tengah situ ya. Nah, tengah-tengah situ pakai besi ya 10 cm. Ya, ditandain pakai apa kayak. Nah, itu besinya di situ. Jadi itu nanti yang terendam air batunya. Oke. 10 cm ini bersih ya. Jadi kamu nanti bikin batunya samanya ke atas ya, jangan ke bawah ya. Nah, terus di sini sebelah sini nih, dekat siku sini, dari batas air sekitar 6 cm. Nah, 6 cm. Jadi beda. Kenapa beda teman-teman? Supaya nanti dapat ada batu yang kerendam airnya agak banyak, ada batu yang kerendam airnya dikit. Nangkep ya? Supaya nanti waktu kita lihat itu, dia antara ketemu air dan batunya itu bisa nggak flat atau nggak monoton seperti itu. Ya, ini 6 cm, itu 8 cm ya. Oke. Ya, jangan salah. Nah, sekarang yang butuh agak banyak di sudut letter L, ujung situ yang tempat air terjun. Mas Aan, kowe ikut ngeliati Mas, ben nanti jangan keliru ya Mas. Nah, di situ itu turunnya juga sama mulai dari 10 cm. 10 cm ya. Nah, itu letter L rodok banyak ya Mas ya. Nek Isa misalnya ke sini 60 cm, ke L sana 60 cm, karena di situ nanti butuh space paling besar untuk naruh tanaman. Ya. Tanaman sing untuk estetika di samping air terjun. Ya, berarti kan sudah 1 titik, 2 titik, 3 titik. Sekarang tengah-tengah air terjun, aku butuh bentangan sekitar 80 cm, itu turunnya cuma 6 cm. Ya, diambil dari titik tengah center ya Mas. Jadi tengah center 40 ke kiri, 40 ke kanan untuk air terjun nih. Enggak, dari kolam ya, dari kolam senternya. Ya. Jadi ambil titik tengah dulu, terus 40 kiri, 40 kanan. Itu nanti buat air terjun utama. Ya wes nggak apa-apa, nek wes pas batu situ ya nggak usah dikasih 10 lebar air terjunnya utama. Nanti besinya ya misalnya selevel dengan dinding ini, Mas tetap naik maju ke depan, karena itu kan nanti ada batunya maju mundur, nggak flat. Ya, nah terus sini satu nih, sing pasti yang pilar itu kecil wae, nggak usah banyak-banyak. Itu nanti intinya satu batu untuk nyelimurnya nyambung sama decking kayu filter. Ya, itu nanti nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa ya. Batu tok. Oke, sudah.
Nah, dari sini sudah, sisi situ sudah, sisi sudah. Sekarang sini nih. Nah, di sini aku butuh dua kira-kira 60 sentian. Ya, 60 sentian. Turunnya sekitar 6 cm dari level air. 6 cm. Ya, jadi dua ya, jangan satu nyambung ya Mas ya, dipisah dua. Jaraknya kira-kira peranu paling kasih 20 cm lah, cukup. Ya. Nah, terus yang sikulator L ini butuh agak dalam titik 10 cm. Ya pokoknya pas sudut L ini. Ya letter L ya. Jadi letter L itu nanti untuk batunya jadi ada sing rodok kerendem ke atas titik ke atasnya lagi. Nah, sip, cukup. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setting batu atau planting kita pun ini nggak asal terus wah ini konstruksi udah jadi langsung kita tata-tata asal-asalan. Nanti pasti kontur batunya, naik turunnya, kerendam air sedikit, kerendam air banyak, ada yang kerendam lebih sedikit lagi, itu nggak akan bisa maksimal hasil estetikanya seperti itu. Ya, dan tadi yang saya jelaskan itu di area ini nanti ada sedikit tanaman-tanaman juga, makanya dibuat pemipaan untuk itu pirang in Mas, pipanya yang untuk buang air Mas, setengah in ya paling ya? 3/4 ya, cukup ya? Ya, karena nanti yang area sini memang ada sedikit planting tanaman-tanaman tropis ketemu dengan batu sehingga ada nuansa naturalnya seperti itu. Cukup, ini oke. Ini nanti decking kayu yang kamu injak saya injak. Nah, nanti di sini ini juga lantai utama untuk rumah ini teman-teman. Ya mungkin buat ini butuh berapa lama Mas? Buat besok jadi. Kemungkinan lusa kita udah mulai setting batu. Nah, nanti waktu peletakan batunya, settingnya dan segala macam saya dengan Aan bersama tim. Sekali lagi ini berhubungan dengan art, berhubungan dengan feel, berhubungan dengan taste rasa. Nah, saya nggak bisa kasih patokan baku, tapi nanti kita akan ngalir aja waktu masang batunya seperti tadi yang batu udah di depan. Ya, dan kemudian kalau untuk pot-potan yang di dinding, nah di situ nanti rencananya oleh customer akan dikasih pohon bonsai. Jadi orientalnya oriental tropis berbau sedikit-sedikit Japanese. Bonsainya pun juga nanti menyesuaikan, jangan yang terlalu besar-besar karena nanti juga ibaratnya kebanting, kolamnya kan nggak terlalu besar seperti itu. Nah, itu tadi tips dari kami ya teman-teman ya, yang terutama pecinta setting kolam natural. Semoga tadi teknik-teknik dan tips untuk tahapan-tahapan dalam pembuatan kolamnya, filternya, kemudian nanti untuk masang batu levelnya, yang kena air, yang tidak kena air, yang di atas, yang terendam air sedikit. Intinya memang kita harus tentukan dan kita siapkan. Semoga nanti video-video tadi bisa memberikan edukasi, inspirasi, dan manfaat yang positif. Ya, nanti yang pasti kita juga akan update lagi untuk tahapan selanjutnya, dan masih ada project-project yang di kota-kota lain dan di luar pulau. Yang pasti tonton terus channel kami, ikuti terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.